Halo anak-anak semua, kita sudah bertemu lagi tentunya di tema yang baru. Kita akan belajar di minggu ini tentang Aku Adalah Anak Indonesia. Jadi kita akan mengenal beberapa hal dan belajar beberapa hal tentang Indonesia ya. Sebelumnya kita pasti akan berdoa dulu supaya Tuhan melindungi kita. Kita akan berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita siap untuk belajar hari ini ya. Nah, anak-anak, di minggu ini apa ya yang akan dikerjakan kalian? Bu Lilis akan memperlihatkan tugas-tugas yang akan dikerjakan anak-anak. Yang pertama, Bu Lilis pegang apa ini? Gambar burung Garuda. Anak-anak akan menggunting sila-sila dari Pancasila dan akan menempelkan ya, membuat puzzle di perisai burung Garuda. Yang kedua, tulis ada gambar rumah adat dan pakaian adat. Nah, ini nanti digunting. Setelah itu dibuat kartu. Nah, kartu-kartu ini nanti akan dibuat permainan, akan diterbangkan atau dilempar ke atas, kemudian jatuh dan akan terlihat gambar apa yang muncul. Kemudian anak-anak akan menyusun huruf-hurufnya sesuai kata yang ada di gambar ini. Kemudian Bu Lilis membawa apa ini? Nah, minggu yang lalu anak-anak juga sudah pernah mengerjakan pola. Kalau minggu yang lalu pola ABAB, sekarang pola ABC, ditambah satu pola lagi. Nanti anak-anak akan menyusun sesuai pola-pola ini. Ya, anak-anak pasti bisa. Dan Bu Lilis juga ingin mengajak anak-anak untuk bermain musik. Nah, kita akan membuat musik, salah satunya dari botol Yakult ini. Nah, nanti anak-anak setelah membuat alat musik, kita akan bernyanyi bersama. Oke? Anak-anak, di Indonesia banyak sekali ragam budayanya, termasuk pakaian adat, juga rumah-rumah adat, dan juga banyak alat musik yang beragam di Indonesia ini. Nah anak-anak, salah satu aktivitas anak-anak tadi yang sudah disebutkan Bu Lilis adalah membuat alat musik sederhana. Sekarang kita akan menggunakannya untuk bernyanyi ya. Anak-anak juga lakukan hal ini bersama papa mama di rumah. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga
Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan nyanyikan lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang beragam kebudayaan di Indonesia dari Bubu. Anak-anak silahkan menyimak supaya anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang Indonesia, karena anak-anak sendiri merupakan anak Indonesia. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain.
Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak, kita akan mengenal berbagai macam rumah adat dan juga baju-baju adat yang ada di Indonesia. Anak-anak silahkan mengenalnya bersama Papa dan Mama. Berikutnya kita akan menggunakannya untuk bermain. Pernahkah anak-anak mendengar permainan tradisional dari Pulau Jawa yaitu umbul? Nah, kita akan bermain menggunakan kartu-kartu ini. Silahkan anak-anak mengguntingnya dulu hingga kartu ini terbentuk menjadi satu persatu. Nah, kartunya sudah digunting seperti ini ya. Sekarang kita akan menggunakannya untuk bermain. Caranya adalah seperti ini. Silahkan pilih dua kartu. Nah, anak-anak silahkan lemparkan dua kartu ini ke atas supaya jatuh ke bawah. Kartu yang terbuka adalah pemenangnya. Bukan hanya sampai di situ, ya ada satu kartu yang terbuka. Anak-anak bisa menuliskan katanya menggunakan huruf-huruf yang anak-anak punyai di rumah. Begitu cara bermainnya. Nah, kita akan mulai bermain ya. Kita akan menyusun pola sesuai contoh yang sudah tersedia. Anak-anak ingat bukan dengan kegiatan menyusun pola yang ini? Sekarang ada pola yang baru yang harus anak-anak susun. Ada 3 macam geometri yang harus anak-anak susun. Nah, anak-anak bisa menyusunnya seperti cara sebelumnya. Siapkan bentuk-bentuk geometri yang sudah disiapkan dari sekolah seperti ini. Ambil salah satu pola dan anak-anak bisa menyusunnya sampai bentuk-bentuk geometri yang ini habis. Susun sesuai pola yang tersedia.
Tahukah anak-anak, kita akan melakukan aktivitas untuk menempel puzzle pada perisai burung Garuda. Burung Garuda ini adalah lambang dari negara kita Indonesia, sedangkan perisainya adalah lambang dari sila-sila Pancasila. Nah, lambang-lambangnya di bawah ini ya. Nanti orang tua akan membantu kalian untuk mengenal lambang-lambang ini. Sekarang kita akan menempel puzzle pada perisai burung Garuda ini. Gunting dan tempel lambang Pancasila di perisai burung Garuda yang tepat. Anak-anak silahkan gunting semua sila-sila Pancasila ini, lalu ditempelkan di tempat ini. Kita mulai ya. Sekarang silahkan anak-anak pasang puzzle-nya. Carilah tempat yang tepat untuk lambang-lambang Pancasila ini. Pasang pada perisai burung Garuda. Kita akan membuat alat musik sederhana dari botol kemasan minuman bekas ini. Anak-anak, di Indonesia ada banyak sekali keragaman budayanya, termasuk dari alat-alat musik yang ada di setiap daerah berbeda-beda. Nah, kita akan membuat alat musik sederhana. Caranya, anak-anak silahkan lihat di botol kemasan minuman ini ada lubang. Anak-anak bisa mengisinya dengan berbagai biji-bijian atau dari berbagai benda-benda kecil yang ada di rumah. Dari sekolah sudah ada biji kacang hijau yang bisa anak-anak coba untuk masukkan di dalam botol kemasan minuman ini. Coba kita masukkan ya. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita akan coba cek bagaimana suara dari alat musik yang kita buat. Kita harus menutup lubangnya supaya biji-bijinya tidak keluar ya. Dan kita mau cek dulu bagaimana suaranya. Nah, seperti itu. Silahkan anak-anak coba lagi memasukkan benda-benda kecil yang lainnya. Nah, yang ini dari mote-mote. Suaranya akan seperti ini. Nah, anak-anak mau mengisinya dengan apa? Silahkan isi dengan benda-benda kecil sesuai keinginan kalian. Lalu kita bisa menutupnya dengan kertas putih ini. Kertas putih ini silahkan anak-anak lem. Nah, lalu bisa ditempelkan seperti ini. Nah, sudah direkatkan dengan lem. Lalu anak-anak silahkan coba untuk menyanyi sambil membunyikan alat musik ini.